Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yulius Perdana Putra. Kita bersama-sama akan memasuki persekutuan tengah minggu kita pada saat ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk hari ini yang kami dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin membaca firman Tuhan dan bergumul atasnya. Biarlah firman ini berbicara untuk kami dan menuntun hidup kami. Hidup kami biarlah menjadi sebuah kehidupan yang hanya berpadanan seperti maunya Tuhan, seperti kehendaknya Tuhan, supaya kami tahu bahwa pemilik hidup kami adalah Tuhan dan untuk Tuhanlah kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Markus 3 ayat yang ke-22 ayat ke-22 sampai yang ke-30. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan diri sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita akan kita gumuli dalam tema berbahagia atas karya kasih Allah. Berbahagia atas karya kasih Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kalau kita dalam kehidupan ini mengalami sebuah keadaan yang sulit, mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah keadaan terjajah, teraniaya, dikuasai oleh orang lain, dipengaruhi, diarahkan oleh pribadi lain dalam kehidupan ini, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kemampuan kita bisa berjalan tanpa sebuah arahan yang bisa membawa kita kepada sebuah kebahagiaan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Tentu itu menjadi sebuah keadaan yang sangat luar biasa menyiksa kehidupan kita. Siapa sih yang suka bergumul? Siapa sih yang suka di dalam keadaan yang buruk, terpuruk, dan terpenjara, diatur oleh pribadi lain yang semua pengaturannya sesungguhnya tidak pernah membawa kita kepada sebuah kebahagiaan yang sejati. Nah, jika kemudian ada orang atau pribadi yang datang dalam kehidupan kita, menolong kita keluar daripada pergumulan kita, dalam segala kesulitan kita, ada orang yang menolong kita untuk keluar daripada kesulitan kita, memerdekakan kita dari segala jerat-jerat yang mengukung kemerdekaan kita, maka sesungguhnya apa yang harus kita rasakan dan harus kita nyatakan, yang harus kita rasakan adalah bahagia, dan yang harusnya kita nyatakan adalah syukur bahwa kita ditolong, kita dibantu, kita dimerdekakan dari keadaan yang buruk dan pergumulan yang penuh dengan segala kepahitan itu.
Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kenapa saya berbicara banyak tentang hal itu, dan itu memang juga tema kita. Bacaan firman Tuhan kita mendapatkan ada konfrontasi antara Yesus dan ahli Taurat berbenturan. Ya. Jadi kenapa sih Yesus dengan para ahli Taurat ini berbenturan? Ini asal muasalnya karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia mulai melaksanakan karya kemesiasannya. Dari pembaptisannya di Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian ia bergerak untuk segera melaksanakan karya-karya yang memang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini sebagai seorang Mesias. Rencana Allah harus dikerjakan melalui dirinya, maka ia segera melakukan pengajaran, mengumpulkan murid-murid, dan kemudian melakukan mujizat-mujizat. Dalam hal apa dan tujuan apa sebenarnya semua tanda-tanda itu dikerjakan, baik pengajaran, baik pengumpulan murid-murid, dan juga mujizat-mujizat itu semua adalah sebuah bentuk karya kasih Allah yang ingin menyelamatkan isi dunia ini. Yesus lakukan itu karena ia mengasihi manusia, dan karena ia mengasihi Bapanya yang mengutusnya. Ia melakukan itu semua bukan untuk dirinya sendiri. Di dalam karya-karya kasih dan juga di dalam perbuatan-perbuatannya itu, sesungguhnya harus kita bersyukur, berbahagia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Di tengah-tengah keadaan di mana kasih itu dinyatakan secara gamblang oleh Yesus, tapi ternyata hal itu rupanya menohok hati dan juga pamor daripada para ahli Taurat di tengah-tengah masyarakat. Mereka merasa tersudut, mereka merasa tersingkirkan, mereka kehilangan andil untuk menentukan bagaimana harusnya sebuah pengajaran agama dan tindakan-tindakan perbuatan yang dikerjakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka kehilangan itu semua. Karena kenapa? Tiba-tiba ada sosok yang bernama Yesus dari Nazaret mengambil peran untuk memberikan pengajaran, mengambil peran untuk menyatakan kasih yang harusnya mereka yang menentukan seperti apa sih perbuatan kasih, seperti apa sih perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Nah, tiba-tiba ada orang yang mengambil tempatnya. Harusnya Yesus tidak dianggap sebagai kompetitor. Kalau memang selama ini para ahli Taurat dalam pengajaran agamanya, di dalam tindakan pengarahan dan juga perbuatan kasihnya itu didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan, ada orang yang bekerja dengan cara yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Ya kalau begitu pekerjaannya ahli Taurat menjadi ringan. Yesus harusnya kehadiran dan karyanya menjadi sesuatu yang akhirnya membuat ahli Taurat merasa syukur. Ternyata ada orang yang juga mau memainkan peran, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang terjadi tidak demikian Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Para ahli Taurat melihat Yesus itu sebagai kompetitor, dan bagaimana caranya menjungkal, menjegal daripada karya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, yang diminati, dikagumi, diikuti oleh banyak orang. Mereka mengambil sebuah statement bahwa Yesus melakukan karya-karyanya dengan bantuan Beelzebul, penghulu setan. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Mereka bukan melihat Yesus sebagai seorang sahabat, seorang teman, sama-sama pekerja yang boleh sama-sama mengabdi untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi malah melihatnya sebagai kompetitor, lawan, tandingan, saingan. Dan caranya untuk menjatuhkan saingan pun tidak dilakukan dengan aku juga harus nih untuk
bisa karyaku juga berguna, maka aku harus memperbaiki diriku. Aku mungkin harus melakukan evaluasi terhadap karyaku. Tidak. Mereka tidak mencoba merefleksi dan memperbaiki diri. Yang mereka lakukan adalah dengan menjegal Yesus. Di sini saja kita bisa melihat ada sebuah keadaan yang tidak benar. Satu, kalau para ahli Taurat itu melihat bahwa hidup pekerjaannya sebagai ahli agama dan menentukan pola relasi dan tindakan kasih masyarakat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, harusnya ketika ada orang yang melakukan hal yang sama, itu bukan kompetitor, tetapi adalah seorang sahabat, teman, rekan. Itu aja udah salah. Satu poin. Yang kedua, kalau memang dia kompetitor bagi ahli Taurat, orang Farisi, sebagai orang yang sadar akan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah, mengabdi kepada Allah, kalau ada orang yang bisa bekerja lebih baik daripada dirinya tidak perlu menjegal, menjatuhkan orang lain. Malah harusnya itu menjadi cerminan untuk memperbaiki pelayanannya sendiri, dan kemudian dengan demikian mungkin saja pelayanannya akan lebih diterima oleh orang lain. Tapi tidak terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Ahli-ahli Taurat menjatuhkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dalam kuasa Beelzebul, penghulu setan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kenapa para ahli Taurat berkata bahwa Yesus menggunakan penghulu setan, yaitu Beelzebul, untuk melakukan karyanya? Memang pada masa itu, awal-awal abad Masehi, bahkan sebelumnya, banyak muncul para dukun atau syaman yang menggunakan kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan untuk didemonstrasikan, mencari pengikut, dan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang keliru untuk mencari uang, untuk melakukan hal-hal yang memanipulasi orang supaya mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Betul, memang ada keadaan yang demikian. Tapi apakah dengan mudah seorang yang memiliki legitimasi sebagai ahli Taurat, ahli hukum agama, dengan tidak pikir panjang dan tanpa kebijaksanaan, tiba-tiba menuduh orang tanpa penyelidikan yang lebih dalam? Nah, itu jadi masalah. Nah, tiba-tiba saja kemudian Yesus dituduh demikian. Apa yang kemudian Yesus lakukan sebagai tanggapan daripada tuduhan para ahli Taurat atas perbuatannya? Yesus menjelaskan, apakah betul ia memang menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan, untuk melakukan karyanya? Nyata-nyatanya, seorang yang menggunakan kuasa gelap, kuasa-kuasa si jahat untuk melakukan karya-karya, selalu dalam karya itu akan ada tumbal. Misal, seorang memberikan kesembuhan dengan kuasa setan untuk orang lain, ada tumbal. Saya bisa sembuhin kamu, tapi kamu bisa kasih saya apa? Uang? Atau kamu memberikan pantangan apa? Ya, ada banyak kasus okultisme di mana ada banyak orang yang minta supaya disembuhkan dari penyakit ataupun dari rundungan hutang piutang. Tolong minta Mbah Dukun bisa kasih saya pertolongan, kesembuhan, dan juga lepas dari jerat hutang. Dan kemudian ditumbalkan apa? Anaknya. Ada anak yang ditumbalkan. Nah itu, jadi tidak pernah ada kuasa setan yang gratis. Selalu akan ada efeknya, dampaknya, ada yang diminta oleh kuasa jahat itu. Nah, apakah Yesus seperti itu? Ketika dia menyembuhkan mertua daripada Simon Petrus yang sakit demam, apakah dia minta sesuatu?
Ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, apakah dia kemudian menumbalkan sesuatu? Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dari si jahat? Ya, setan tidak pernah mau menghancurkan setan yang lain. Segala sesuatu itu adalah manipulasi. Jadi kalaupun ada setan mengusir setan, itu tidak pernah ada betul-betul pengusiran. Sebab kalau setan mengusir setan, paling itu merupakan kompromi. Kalau kamu saya usir, kamu kan saya usir untuk sementara. Nanti setelah saya pergi, kamu balik lagi. Lebih parah lagi kondisinya. Nanti saya dipanggil lagi, saya dapat uang lagi. Itu kan permainan-permainan trik perdukunan. Sebenarnya tidak pernah ada kebebasan, kemerdekaan, kelepasan yang sungguh kalau kita bermain dengan kuasa-kuasa si jahat. Nah, Yesus tidak seperti itu. Nah, jadi Yesus mengatakan dengan perumpamaan, tidak ada sebuah rumah tangga yang menyerang rumah tangga yang lain. Tidak ada satu keluarga yang menyerang keluarga yang lain. Kalau setan berkonflik dengan setan, satu rumah berkonflik dengan satu rumah, sebuah kerajaan berkonflik di dalamnya, maka sesungguhnya masa depan rumah tangga itu, masa depan kerajaan si jahat itu akan diambang kesudahannya. Jadi Yesus mengatakan, benar nggak sih apa yang menjadi tuduhanmu? Nggak benar. Aku nggak pernah minta tumbal, aku nggak minta apa-apa. Kalau benar-benar aku berikan kesembuhan, kalau benar-benar aku memberikan kelepasan, itu semua demi orang itu sendiri dan demi kemuliaan Tuhan. Tidak ada tetek bengek ataupun ada unsur-unsur di belakangnya yang akhirnya sebenarnya tidak ada kelepasan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan memberikan kesembuhan, pengajaran, dengan mengumpulkan murid-murid adalah salah satu bentuk Tuhan untuk merebut kita dari kuasa si jahat. Maka lanjutan daripada bagian ini, Yesus berkata, tidak bisa seorang merampok rumah yang di dalamnya ada orang yang kuat tanpa orang kuat itu dikalahkan dulu. Setelah dikalahkan barulah rumah itu dapat dirampok. Nah, itu sebenarnya sebuah perumpamaan, sebuah pengandaian mau mengatakan bahwa dunia ini atau rumah ini dikuasai oleh si jahat, dan si jahat itu kuasanya, kekuatannya nyata. Sehingga rumah ini sulit sekali untuk dilepaskan dari si jahat. Namun Tuhan yang punya kuasa lebih besar daripada si jahat akan mengalahkan si jahat, mengikat si jahat, dan kemudian membebaskan rumah itu dari kuasa si jahat. Dunia ini ingin Tuhan lepaskan daripada jerat-jerat si jahat. Masalahnya adalah, kenapa kok kamu manusia di dunia ini yang menyandang predikat ahli agama, ahli Taurat, malah ketika melihat karya kasih Tuhan tidak berbahagia, tidak bersyukur, malah kebalikannya, menista kasih Allah itu, menghina, menolak karya Allah yang mengasihi kita, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu dalam pengaruh Beelzebul, roh jahat. Maka dengan demikian secara sadar para ahli Taurat itu ingin menghina karya Allah yang menyelamatkan, ingin menista kuasa kasih Roh Kudus yang bekerja di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan banyak orang.
Oleh karena itulah Yesus berkata, kalau kamu mau diselamatin, tapi kemudian orang yang nyelamatin kamu itu kamu tolak, kamu hina, kamu nistakan, maka tidak ada lagi yang dapat menolong kamu. Ya, jadi itulah maksud daripada semua hujat anak manusia dapat diampuni. Tapi kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, menista karya kasih Allah dalam Roh Kudus yang ingin menyelamatkan kamu, siapa lagi yang akan menyelamatkan kamu? Tuhan sudah bekerja, berkarya, menyatakan kasih-Nya, mencintai kamu untuk menolong kamu lepas daripada kuasa si jahat. Tapi kamu sendiri yang memilih untuk menolak karya Allah, karya Roh Kudus, karya Sang Anak, rencana keselamatan Sang Khalik Allah Bapa untuk kita. Nah, kalau kayak begitu, apa yang kemudian harus terjadi? Kamu punya pilihan untuk menista dan menghina dan menolak karya kasih Allah. Maka pilihanmu jatuh kepada kamu ingin tinggal di dalam dosa selamanya, di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itulah kenapa dikatakan bahwa menghina atau menista atau mendurhakakan, mendustai Roh Kudus adalah sebuah perbuatan yang dianggap dosa kekal. Ya, karena kenapa? Karena Roh Kudus itu mau nyelamatin kita. Allah itu mau nyelamatin kita melalui kuasa Roh Kudus dan pekerjaan-pekerjaan kasih. Tapi kita ibarat orang yang tenggelam, diulurkan tangan, tangannya ditolak. Nggak usah kasih tangan, tapi tenggelam. Apa yang terjadi? Ya mau gimana lagi, sudah diulurkan tangan, tapi kemudian ditolak. Ya sudahlah, pilihannya kamu. Berarti kamu pengen tenggelam. Berarti kamu ingin di dalam dosa yang kekal. Nah, jadi mengerti ya. Nah, firman ini ada juga bagi kita, Bapak Ibu. Kita orang-orang Kristen telah mengimani Yesus sebagai hadirat Allah yang turun ke bumi. Dialah firman Allah dan Allah itu sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kita. Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita supaya di dalam pertolongan Roh Kudus kita mengimani karya kasih Allah dalam Yesus Kristus Putranya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, tetapi di dalam segala hal banyak orang Kristen tidak mencoba memahami kehidupan kekristenannya sebagai sebuah kehidupan yang berbahagia karena dimiliki oleh Tuhan. Kehidupannya bukan kehidupan yang bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Seringkali goyah imannya, seringkali mempertanyakan kuasa Tuhan, seringkali tidak yakin bahwa Roh Kudus telah ada dan telah menuntun kehidupan kita. Nah, kalau kita melakukan itu semua, apa yang terjadi? Tuhan akan berkata kepada kita, kamu diselamatin, kamu dituntun, kamu dikasihi. Tapi kamu tidak mau dituntun, diselamatkan, dikasihi. Kamu tidak berbahagia atas imanmu. Kamu tidak bersyukur atas hidupmu yang dipimpin oleh Tuhanmu. Kamu tidak mengandalkan Tuhanmu dalam hidupmu. Dengan demikian, maka kita bisa berkata kepada diri kita, apakah secara tidak sadar kita juga sama seperti ahli Taurat yang mendustai, yang mendurhakai, yang menistakan karya Allah yang penuh kasih untuk menyelamatkan kita. Inilah kenapa temanya di awal saya katakan berbahagia atas karya kasih Allah. Sudahkah kita berbahagia atas kehidupan kita di mana karya kasih Allah dinyatakan sehingga kita boleh jadi orang Kristen? Kita punya Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengandalkan kehidupan di dalam tangan Tuhan? Sudahkah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang telah Tuhan berikan bagi kita? Atau selama ini sebagai seorang Kristen cuman predikatnya aja Kristen,
Tapi seringkali kita tidak berbahagia, bersyukur, mau dituntun oleh kasih Allah. Kita hidup tidak mau melihat karya Allah. Kita hanya ingin hidup seperti mau-maunya kita sendiri. Kita menistakan Allah dengan tidak sadar. Apalagi yang dilakukan dengan sadar, cilaka lagi ditambah. Dengan demikian maka kita menjadi orang-orang yang malang, menjadi orang-orang yang penuh duka cita, yang memilih untuk hidup dalam keberdosaan yang kekal. Nah, coba telisik kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia, telah memiliki Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan, telah diberikan Roh Kudus. Apa yang kurang lagi dalam kehidupan kita? Berbahagialah di dalam karya kasih Allah bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ini firman buat kita, biarlah kita dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bersama-sama kami menggumuli bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup kami. Engkau jadi manusia dalam Yesus Kristus. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam penderitaan, pengajaran, dan kehidupan Yesus Kristus. Dan bahkan memberikan kami sebagai tempat di mana Engkau bernaung, yaitu ketika Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Sesungguhnya tidak ada yang kurang, semuanya sudah Engkau berikan. Semua karya kasih Allah telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Masalahnya, apakah kami bersyukur dan berbahagia atas hidup kami? Apakah kami boleh mengandalkan Tuhan dan mau untuk Tuhan yang arahkan hidup kami? Atau seringkali kami berkeras dan menjadi orang-orang yang menolak kasih Allah dalam hidup ini. Biarlah firman ini betul-betul kami renungi. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kami ingin memperbaikinya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami menjadi milik-Mu, dan biarlah kami menikmati kebahagiaan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu, demikian persekutuan tengah minggu kita. Kita akan menutup persekutuan ini dengan kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia bersama dengan komunitas Ignite GKI, para pemuda GKI yang ingin terus menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dukung channel ini dan juga channel Ignite GKI dalam karya-karya pelayanannya dengan subscribe dan menonton renungan tengah minggu dan juga menonton daripada persembahan-persembahan pujian Ignite GKI. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan kita dan Tuhan memberkati kehidupan kita masing-masing. Amin. Sampai jumpa.